Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih semangat kan puasa hari ini? Walaupun hari ini siang kita presentasi, namun semangat tetap harus semangat pagi. Kami dari kelompok 7, saya Musliani dan teman saya Saida Ulfa Pohan beserta Dedek Melisa. Dalam video ini kami akan membahas mengenai materi pendidikan dan pengembangan sumber daya insani. Nah, teman-teman, jangan ada yang ngantuk ya. Yuk semangat, kita lihat materinya. Pendidikan sebagai investasi. Pada awalnya, pernyataan ini banyak membuat sebagian masyarakat ragu. Namun saat ini, cara pandang ini sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi krusial dari pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus persyaratan bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor. Investasi berarti menanamkan modal atau uang. Modal atau uang yang ditanamkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang atau modal maupun dalam bentuk barang dan jasa. Investasi dalam pendidikan merupakan penanaman modal dengan cara mengakumulasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan tersebut. Sebagai fungsi investasi, pendidikan memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia, dan pendapatan nasional, terutama dalam hal-hal berikut. Yang pertama, menjadikan pendidikan sebagai proses belajar mengajar menjamin masyarakat yang terbuka. Yang kedua, sistem pendidikan menyiapkan landasan yang tepat bagi pembangunan dan hasil-hasil riset, dan mempertahankan keutuhan dan secara konstan menambah persediaan pengetahuan dan penemuan metode secara teknik baru yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjadikan investasi dalam sektor pendidikan akan menaikkan pendapatan per kapita. Yang keempat, sistem pendidikan menciptakan dan mempertahankan penawaran keterampilan manusia di pasar tenaga kerja yang luas dan mampu mengakomodasi dan beradaptasi dalam hubungannya dengan perubahan kebutuhan akan tenaga kerja dan masyarakat teknologi modern yang sedang berubah. Dengan demikian, konsep pendidikan sebagai sebuah investasi yang digambarkan sebagai intervensi kekuatan ekonomi, education investment, telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan persyaratan kunci bagi pertumbuhan sektor pertumbuhan yang lainnya. C. Pendidikan dan perempuan. Jika Anda mendidik seorang laki-laki, berarti Anda telah mendidik seorang person. Tapi bila Anda mendidik seorang perempuan, berarti Anda telah mendidik seluruh anggota keluarga. Pendidikan dan perempuan kedua elemen yang berbeda, namun tak dapat dipisahkan. Sistem pendidikan jika tak menyertakan perempuan, maka itu bukan esensi pendidikan. Karena pendidikan adalah bagaimana menciptakan keadilan yang humanis. Karena yang mengalienasi perempuan dari pendidikan, maka sama halnya dengan melanggengkan kebodohan untuk dominasi kekuasaan pada segelintir makhluk. Salah satu permasalahan yang dianggap paling berat untuk perempuan ialah rekognisi pendidikan untuk perempuan. Realitas yang umum kita jumpai, perempuan selalu dipandang sebelah mata karena pendidikan untuk perempuan tak diterapkan secara fundamental. Hanya sebagai formalitas semata atau lebih parahnya, jika pandangan bahwa pendidikan untuk perempuan seharusnya tak diberikan sama sekali, agar tunduk pada sistem dan semakin terkungkung dalam penindasan. Pemikiran akan pentingnya pendidikan untuk perempuan tak hanya dilayangkan oleh para pemikir barat saja, namun dalam konteks Indonesia ada pemikir serta pegiat perempuan lokal yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan secara layak. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini menuangkan pemikirannya dalam surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon. Kumpulan surat pribadi Kartini tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1912 dengan judul Door Duisternis Torchlight, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Kumpulan surat Kartini tersebut menjadi sebuah alternatif pemikiran tentang pendidikan perempuan sebagai sebuah kritik sosial pada realitas, bahwasanya perempuan juga perlu pendidikan. Salah satu pokok substansi pemikiran Kartini adalah emansipasi atau upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dalam mendapatkan pendidikan.
Kedua pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai acuan tentang peran perempuan dalam hal pendidikan, bagaimana institusi pendidikan dan lingkungan memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan dengan sepenuhnya tanpa ada intrik sosial. Perempuan jangan lagi mengalami ketertinggalan perihal pemikiran dan pengetahuan, karena aspek pendidikan untuk perempuan berpengaruh pada segala bidang. Bahkan jika seorang perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga, diperlukan pula pembekalan akan hal tersebut. Pendidikan bukan hanya milik perempuan yang memiliki akses ekonomi atau strata sosial menengah ke atas, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh perempuan secara merata. Itulah arti kesetaraan itu sendiri. Pentingnya pendidikan bagi perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendidikan. Bahkan pendidikan pertama yang diberikan kepada anak ialah dari seorang ibu. Ibu memiliki andil yang besar dalam melakukan pengembangan potensi anak. Bukan berarti tugas mendidik hanya diberikan kepada ibu semata. Ayah juga berpengaruh terhadap proses pendidikan, namun tidak seotentik seorang ibu. Karena ibu memiliki keterikatan batin yang kuat dengan anak. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika perempuan cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan akan berpengaruh dalam pola pikir dalam berkeluarga, cara mendidik anak, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan di keluarga. Kartini dapat dikatakan sebagai tokoh pembaru di bidang pendidikan perempuan yang memiliki terobosan dalam mengajarkan pentingnya arti pendidikan bagi perempuan. Perjuangan tersebut berhasil memberikan perubahan bagi perempuan menuju pemikiran yang lebih maju, bahwa semestinya perempuan juga harus memiliki peranan penting dalam lingkungan sosial mereka. D. Solusi alternatif dalam pengembangan SDI atau sumber daya insani. Solusi dalam pengembangan SDI yaitu menggunakan beberapa strategi. Beberapa strategi ini bisa dipelajari dalam mewujudkan SDI sesuai dengan kebutuhan. Di dalam pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan sistem Total Quality Management atau TQM. TQM dalam pendidikan adalah pendekatan pengelolaan peningkatan mutu secara menyeluruh dengan mempergunakan dan memberdayakan sumber daya pendidikan yang tersedia. Upaya selanjutnya yaitu dengan adanya manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS ini dapat menjadi alternatif peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, MBS sudah diterapkan di banyak negara. Apabila dicermati, MBS yang diterapkan di berbagai negara pada intinya yang pertama, mempunyai prinsip desentralisasi, yakni pelimpahan dan penyerahan wewenang kepada daerah dan sekolah untuk mengelola pendidikannya secara otonom dalam kerangka pengembangan pendidikan secara nasional. Yang kedua, adanya pemberdayaan sumber-sumber daya pendidikan, termasuk partisipasi dan pemberdayaan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan. Yang ketiga, adanya dewan sekolah atau komite sekolah yang mengorganisir penyediaan fasilitas dan sumbangan pemikiran serta pengawasan dalam pengelolaan pendidikan. Yang keempat, MBS diterapkan dengan maksud utama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, MDS di beberapa negara muncul karena inisiatif dari masyarakat dan orang tua, sedangkan di Indonesia inisiatifnya dari pemerintah. Kemudian yang kelima, model MDS yang ideal adalah MDS dalam konsep sistem, yakni adanya pemberdayaan dan sinergi semua aspek pendidikan dan berbagai sumber daya pendidikan pada tingkat sekolah secara efektif dan efisien dalam satu kesatuan yang utuh untuk mencapai produktivitas pendidikan. Nah, bukan hanya di dalam pendidikan, tetapi di dalam lingkup perusahaan dan karyawan juga bisa dengan mewujudkan pengembangan sumber daya insani, yaitu dengan dilakukannya pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan tidak hanya berguna untuk karyawan, tapi juga untuk perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawan tidak memiliki keterampilan yang tinggi. Kemudian pendidikan. Pengembangan SDI melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerja mereka dengan mudah karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dengan pendidikan kita bisa mencapai semuanya.
kita bisa masuk ke perusahaan dengan mudah dan membuat minat kerja itu menjadi tinggi. Kemudian dengan adanya pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencana dan penilaian seperti manpower planning, performance appraisal, job analytic, job classification, dan lain-lain. Hal semacam ini pastinya dapat menjadi strategi jitu dalam menghasilkan SDI yang sama berkualitasnya dengan jenis strategi lain. Kemudian ada recruitment, perubahan sistem dan kesempatan. Dan yang terakhir adanya penghargaan. Sekianlah dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.